Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok praktek kerja lapangan I1 yang beranggotakan saya Ayu Yuli Astuti dengan nomor BP 19 1011 52610549 dan rekan saya Melisa Dwi Putri dengan nomor BP 19 1011 52610522. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan laporan PKL kami dengan judul Audit Sistem Informasi pada Aplikasi Kasir Pintar menggunakan metode Important Performance Analysis atau biasa dikenal dengan metode IPA. Sebelumnya, kami akan menjelaskan inti dari laporan kami, yaitu tentang aplikasi Kasir Pintar. Aplikasi Kasir Pintar merupakan program yang siap dipakai yang dapat mengolah data suatu barang sekaligus mengidentifikasi barang tersebut dengan metode scanning berkode atau langsung mencari barang dengan melakukan perhitungan. Kemudian bisa mencetak bukti transaksi. Maka dari itu, dari penjelasan mengenai aplikasi Kasir Pintar tersebut, kami berencana untuk meninjau keakuratan informasi pada aplikasi tersebut, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi kinerja, keamanan informasi, pelayanan, dan efisiensi aplikasi tersebut dengan menggunakan metode Important Performance Analysis tadi, atau biasa disebut IPA. Yang mana metode IPA itu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan dengan cara mengukur tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya. Dalam metode Important Performance Analysis IPA ini, terdapat dua tahapan pengolahan data, yaitu yang pertama analisis tingkat kesesuaian dan analisis diagram Cartesius. Sebelum menggunakan Important Performance Analysis, kami melakukan pengolahan data terlebih dahulu dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden. Kali ini pada tahapan pembagian kuesioner, kami membagikan kuesioner kepada 30 orang responden dengan jumlah pertanyaan 26. Dalam pertanyaan tersebut terdapat kepentingan dan juga kepuasan. Dalam metode IPA, kepentingan biasa dilambangkan dengan Y dan kepuasan dilambangkan dengan X. Untuk melakukan pengolahan data, kami menggunakan bantuan dari aplikasi Statistical Package for the Social Sciences, atau biasa dikenal dengan aplikasi SPSS dengan versi 16.0. Maka di sini untuk melakukan pengolahan data tersebut terdapat dua pengujian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama melakukan pengujian uji validitas, di mana uji validitas untuk kedua atribut kepentingan dan juga kepuasan terdapat 26 pertanyaan dan 30 orang responden. Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengujian validitas menggunakan program aplikasi SPSS ini, yaitu caranya buka program aplikasi SPSS ini, lalu klik pada variabel view, dan pada kolom name, tuliskan jumlah item dari soal kuesioner, yaitu sebanyak 26 pertanyaan. Untuk kepentingan dikenal dengan sumbu Y, dan untuk kepuasan disebut dengan sumbu X. Setelah data hasil kuesioner dimasukkan ke dalam variabel view, maka selanjutnya pindahkan semua hasil kuesioner dari 26 pertanyaan dan jumlah responden yang telah disebar. Selanjutnya pilih Analyze, lalu ambil Correlate, dan ambil Bivariate. Begitu juga cara melakukan uji validitas pada tingkat kepuasan, atau dikenal dengan sumbu X.
Baiklah, inilah output dari uji validitas untuk nilai kepuasan atau dengan disebut dengan Y. Person correlation disebut dengan R hitung, dan nilai signifikan ini nilai signifikan, dan N yaitu jumlah responden. Selanjutnya pergi ke total. Kami mencari nilai airtable dengan jumlah responden 30 orang dengan menggunakan signifikan 5% pada distribusi nilai airtable statistik. Maka diperoleh nilai airtable-nya yaitu 0,374. Untuk mengetahui validitas kepentingan ini, yaitu dengan cara melihat airtable-nya. Jika R hitung lebih besar dari airtable, maka uji validitas disebut dengan valid. Contoh yang pertama, 0,627 lebih besar dari 0,374, maka hasilnya valid. Selanjutnya yang kedua, 0,761 lebih besar dari 0,374, maka disebut valid. Untuk memudahkan mencari atau melakukan pengujian validitas, bisa digunakan juga menggunakan Microsoft Excel. Untuk cara cepat, lakukan hal yang sama kepada pengujian validitas untuk kepuasan atau dikenal dengan ACT. Selanjutnya melakukan uji reliabilitas. Untuk langkah-langkah uji reliabilitas menggunakan program aplikasi SPSS hampir sama dengan melakukan pengujian pada validitas, yaitu variable field di name, kita masukkan nama untuk kepentingan ataupun nilai untuk kepuasan dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Selanjutnya, dengan jumlah pertanyaan 26, maka terdapat sumbu X 26 pertanyaan. Lalu masuk ke data view, pilih menu Analyze, kemudian pilih Scale, dan ambil yang Reliability Analysis. Apabila pengolahan data pada atribut kepentingan dan juga kepuasan telah dikatakan valid dan juga reliable, maka selanjutnya masuk ke metode Important Performance Analysis, yaitu mencari tingkat kesesuaiannya. Adapun cara mencari tingkat kesesuaian pada metode IPA ini, yaitu melihat atau menghitung skor kepentingan dan juga skor kepuasan. Atribut kepentingan dibagi dengan atribut kepuasan, atau setiap skor kepuasan dan juga skor kepentingan dibagi lalu dikali 100%, maka akan mendapatkan hasil untuk tingkat kesesuaian. Begitu juga dengan cara mencari rata-rata tingkat kesesuaian. Jumlah semua atribut yang telah didapatkan untuk mencari rata-rata tingkat kesesuaian dibagi dengan 26 pertanyaan, maka akan mendapatkan nilai rata-rata dari tingkat kesesuaian. Lakukan keduanya kepada tingkat kepentingan dan juga tingkat kepuasan. Setelah tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan didapatkan, dilanjutkan dengan pencarian diagram Cartesius. Untuk mencari diagram Cartesius menggunakan aplikasi SPSS, sama halnya dengan mencari nilai kepentingan dan kepuasan pada uji validitas dan reliabilitas. Caranya yaitu masukkan semua nilai rata-rata, baik kepentingan maupun kepuasan, ke dalam variable view dan data view. Lalu
Untuk mencari output diagram Cartesius, yaitu ambil graph, ambil legalization, dan pilih scatter dot. Scatter atau dot. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Baiklah, sampai di sini penjelasan kami mengenai laporan PKL kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.